Berdasarkan penelitian, setiap orang Indonesia mengkonsumsi 130 kg beras per tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, angka kebutuhan beras nasional dipastikan akan terus meningkat. Pemerintah telah berupaya keras untuk mendongkrak produksi padi untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Namun demikian, para petani masih memenuhi sejumlah kendala di lapangan. Ketua Kelompok Tani Suroponco di Kabupaten Tanah Datar, Zulhendra kepada Klimaks.id mengeluhkan sejumlah kendala yang ditemui oleh para petani di wilayahnya. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh petani dalam mengusahakan budidaya usaha tani padi ini untuk peningkatan hasilnya adalah tersedianya pupuk yang tepat waktu, terus lagi irigasi yang tertata dengan baik. Sekarang persoalan itu yang paling banyak mengurangi menjadi kendala bagi petani, di mana pupuk yang terutama pupuk bersubsidi itu tidak tersedia tepat waktu, sementara pupuk sangat dibutuhkan petani. Contohnya kami bertanam padi membutuhkan pupuk itu di awal Januari, tapi pupuk bersubsidi datangnya di Februari atau bahkan di Maret. Jadi seringkali kami terlambat untuk memberi nutrisi pupuk pada padi. Tentu saja hasil yang kami dapat tidak akan maksimal. Lain yang kami hadapi adalah masalah irigasi, pengairan. Irigasi kami di daerah Tiga Batur, Jorong Tiga Batur ini masih bersifat tradisional. Yang sudah teririgasi adalah bendungan-bendungannya, kepala bandarnya, tapi salurannya belum tertata dengan baik. Sehingga pada musim kemarau, pembagian airnya tidak merata. Sawah-sawah yang berada di tepi aliran air itu bisa didapat, tapi kalau yang jauh ke tengah itu susah mendapatkan air. Itulah kendala yang sering kami hadapi. Kalau masalah bibit, persoalan bibit, kebiasaan tradisi kami di sini adalah main barter, main tukar. Lihat hasil padi di sawah di lokasi, bibit lokal yang bagus, kami itu ganti. Jadi bibit tidak akan terlalu bermasalah. Yang persoalan lain tuh hasilnya nanti adalah dalam pasca panen. Kami tidak punya akses langsung ke pasar. Petani di sini seringkali menjual hasil panen adalah ke pengumpul, nggak langsung ke gudang. Itu selisih harga bagi petani nanti itu cukup besar. Kami karena di sini ada bak yang berarti satu karung dengan berat 42 kilogram per bak. Itu tuh kami bisa rugi sampai 10.000 per karung itu kalau dijual langsung ke gudang atau produsen. Sering kami ngumpul ke pengumpul, nah itu mereka mengambil keuntungan di situ sampai 10.000. Kalau satu hari saja mereka pengumpul ini bisa mengumpulkan 100 karung, mereka sehari dengan hanya modal mengantar karung udah bisa mendapatkan uang yang melebihi dari kami di petani. Kami semua menjualnya 25 karung, mereka dari berapa petani dapat 100 karung. Jauh lebih besar mereka yang keuntungannya tanpa modal. Kami petani berharap kepada pemerintah dalam program pembangunan pertaniannya itu lebih memperhatikan kepada ketersediaan pupuk dan jaringan irigasinya. Tersediaan pupuk ini jaminan ketersediaan pupuk. Memang sekarang ada kartu tani, tapi kan kuotanya itu juga tidak memenuhi kebutuhan kami di lapangan. Karena dibatasi dengan luas area hamparan. Sementara tradisi kami, hamparan setiap tahun tanam padi itu berbeda luasnya. Jadi kebutuhannya juga tidak sama, bisa jadi tambah, bisa jadi berkurang. Sudah itu masalah irigasi, ya memang itu sangat banyak, masih banyak
kurang yang tertata di kami. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu kepada anggota-anggota dewan melalui dana-dana fokirnya, kami berharap bantuan-bantuan dana fokir ini memang untuk pertanian kami mengharap itu disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Banyak contoh dana-dana fokir ini yang tidak tepat sasaran. Di sini sering tahun-tahun belakangan ini bantuan ke kelompok tani, kelompok ternak itu kelompok seperti contoh itik, satu kelompok dapat 1.000 ekor. Tapi ternyata kelompok-kelompok yang berusaha itu bukan orang-orang yang berusaha di bidang ternak itik. Akhirnya pengalamannya tidak ada, mengurus juga alokasi tidak ada. Sedangkan cuma berjalan seminggu, 2 minggu sudah itu dijual, gitu. Saya merasa hal itu tidak tepat sasaran. Nah, kalau mau mendapatkan, berharap itu dilihat dan disurvei benar, sesuai nggak permintaan dan apa yang disalurkan itu. Banyak hal yang saya lihat juga masalah bantuan-bantuan fokir itu yang kepada bidang perikanan. Pada kami petani sawah tapi dibantu bidang ikan. Gitu. Kenapa tidak diharapkan bantuannya itu adalah peningkatan teknologi pertanian yang diperkenalkan, gimana pemupukan yang baik, tepat waktu, tepat sasaran. Karena kami di sini baru bertani secara tradisional, pupuk umur sekian ditebar sekian, baru itu aja, tanpa tahu pupuk apa yang bagus, bagaimana hamanya. Gitu. Masalah pestisida, masalah hama, kami di sini alhamdulillah kalau saya mengatakan semi organik, karena pestisida kimia yang kami pakai hanya dari segi pupuk. Sedangkan kami tidak memakai pestisida, insektisida segala macam penyemprotan kami tidak pakai. Karena hamanya masih bisa terkendali. Nah, jadi produksi beras kami bisa diakui dengan harga dengan kualitas yang baik. Karena residu kimianya cuma dari pupuk.